21 Januari 2024 adalah peringatan 1 abad kematian Vladimir Lenin, tokoh revolusioner komunis atau kepala negara Soviet yang pertama ini sebenarnya tak bisa lepas dari Rusia. Namun, kini masyarakat Rusia sendiri seakan mengabaikan warisan Lenin yang sudah membesarkan Rusia. Siapakah Lenin sebenarnya? Lahir pada 22 April 1870 dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin dibesarkan dalam keluarga yang nyaman dan berbudaya di Simbirsk, Rusia. Sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia, ia memegang peran utama dalam melancarkan Revolusi Oktober 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia. Lenin hingga saat ini masih menjadi tokoh dunia yang kontroversial. Para pencelanya menyematkan cap diktator kepadanya karena ia dianggap telah melanggar banyak hak asasi manusia selama berkuasa. Sedangkan para pendukungnya melawan pendapat itu dengan beranggapan bahwa kekuasaan Lenin saat itu terbatas dan memberinya gelar sebagai pembela kaum buruh. Lenin memiliki peranan besar dalam gerakan komunis internasional dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Namun, sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, warisan Lenin justru semakin surut. Banyak partai komunis di dunia yang menganut ideologinya menjadi tidak dikenal. Pada tahun 2017, peringatan 100 tahun Revolusi Februari dan Oktober disambut dengan sedikit kemeriahan di Federasi Rusia, penerus Uni Soviet yang diakui secara internasional. Peringatan 100 tahun wafatnya Lenin justru diabaikan oleh sebagian besar masyarakat awam Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin justru secara terbuka mencaci maki Lenin atas perannya dalam membagi kekaisaran Rusia menjadi negara-negara seperti Ukraina. Pekan lalu, Putin menyebut status kedaulatan Ukraina bisa mengalami pukulan tak terlupakan jika pola perang terus berlanjut. Ia menegaskan Rusia tidak akan pernah dipaksa menarik diri atas kemajuan yang telah dicapai di Ukraina. Pernyataan-pernyataan Putin mengenai jalannya perang menjadi semakin percaya diri dan agresif dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan kegagalan serangan balasan Ukraina dalam memberikan keuntungan besar terhadap pasukan Rusia. Formula perdamaian yang dikemukakan oleh Zelensky antara lain menyerukan pemulihan integritas wilayah Ukraina, penghentian permusuhan dan penarikan pasukan Rusia. Namun, Putin justru menganggap setiap negosiasi harus mempertimbangkan realitas baru yang diciptakan oleh pasukannya di lapangan.